Apakah doa mempengaruhi banyaknya berkat yang kita terima? Ya, shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudara dimanapun berada. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa doa saudara itu seperti pesan yang tidak terbaca? Saudara sudah berdoa siang dan malam, tetapi berkat yang Anda atau saudara harapkan itu tidak kunjung datang. Apakah Tuhan tidak mendengarnya? Atau apakah ada sesuatu yang salah dengan cara kita berdoa? Nah, hari ini kita akan membongkar kebenaran Alkitab tentang hubungan antara doa dan berkat. Bukan sekedar mitos, tapi rahasia ilahi yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Banyak orang Kristen bertanya, apakah semakin banyak kita berdoa, semakin banyak berkat yang kita terima? Sebagian percaya bahwa doa adalah kunci mendapatkan berkat materi yang melimpah. Namun ada juga yang ragu, mengingat banyak orang berdoa dengan tekun tetapi tetap hidup di dalam kesulitan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajarkan hubungan antara doa dan juga berkat. Apakah benar doa itu mempengaruhi banyaknya berkat yang kita terima? Jika ya, bagaimana cara yang benar dalam berdoa agar sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, apa saja? Yang pertama, pandangan yang salah tentang doa dan berkat. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kemudian Matius 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara-saudara, banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang doa dalam kaitannya dengan berkat. Nah, antara lain, mereka menjadikan doa itu sebagai transaksi, menganggap doa itu seperti bisnis. Jika saya berdoa lebih banyak, maka Tuhan akan memberi saya lebih banyak. Nah, ini contohnya seperti itu. Doa itu sebagai mantra ajaib. Mereka mengira bahwa dengan mengulang-ulang permintaan atau menggunakan kata-kata tertentu, doa itu akan menjadi jauh lebih efektif. Padahal tidaklah demikian. Doa untuk kepentingan egois. Mereka berdoa hanya demi keinginan pribadi, tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Coba bayangkan seorang anak kecil meminta orang tuanya memberikan permen setiap hari. Jika permintaan ini dikabulkan secara terus-menerus, maka anak itu akan mengalami kerusakan gigi dan kesehatannya pasti terganggu. Nah, sama seperti itu, Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta jika itu tidak baik bagi kita. John Calvin berkata, doa bukanlah cara untuk mengubah kehendak Tuhan, melainkan untuk membawa kita selaras dengan kehendaknya. Itu kata Calvin. Sekarang yang kedua, doa yang berkenan itu sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan itu adalah doa yang satu, didasarkan pada kehendak Allah. Tuhan menjawab doa-doa yang selaras dengan rencananya. Nah, kemudian dilandasi iman yang benar. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang percaya kepada Tuhan. Apakah Dia menjawab ya, tidak, atau tunggu. Dibangun dalam relasi, bukan sekedar permintaan. Tuhan ingin kita berdoa bukan hanya untuk meminta berkat, tetapi untuk membangun hubungan dengan dirinya. Saya coba berikan ilustrasi ya. Sama seperti seorang anak yang selalu berbicara dengan ayahnya, bukan hanya untuk meminta uang jajan, tetapi karena dia ingin mengenal ayahnya lebih dalam. Seperti itulah doa yang benar. Bukan hanya sekedar meminta, tetapi membangun hubungan dengan Bapa di surga. Charles Haddon Spurgeon berkata, doa sejati bukanlah tentang meminta sesuatu dari Tuhan,
tetapi tentang merangkul kehendaknya dan mempercayai kebaikannya. Itu kata Spurgeon. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, doa dan berkat rohani, berkat yang lebih utama. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kemudian Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan di sana apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, berkat yang Tuhan berikan bukan hanya berupa materi, tetapi yang terutama adalah damai sejahtera yang melampaui akal. Filipi 4 ayat 7. Kemudian apa? Kekuatan untuk menghadapi pencobaan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Lalu apa lagi? Kedekatan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Banyak orang hanya berdoa untuk berkat jasmani tetapi melupakan berkat rohani. Namun berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah Kristus itu sendiri. Efesus 1 ayat 3. Ada seorang kaya yang selalu berdoa untuk kesuksesan finansial. Namun ketika mengalami kebangkrutan, dia justru lebih dekat kepada Tuhan dan mengalami sukacita sejati di dalam Kristus. Nah, ini adalah berkat yang lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Awet Tozer berkata, Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Karena yang kita butuhkan adalah Dia sendiri. Itu kata Tozer. Sekarang yang keempat, doa dan berkat jasmani. Tuhan itu memberi sesuai hikmatnya. Coba lihat Matius 6 ayat 31-33. Dikatakan di sana apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Akan ditambahkan kepadamu. Kemudian coba lihat juga di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dikatakan di sana apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan juga menjanjikan pemeliharaan jasmani bagi anak-anaknya. Tetapi dengan prinsip, satu, Tuhan memberikan itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat jasmani seharusnya tidak menjadi fokus utama, tetapi hubungan dengan Tuhan itulah yang terutama. Saya coba berikan ilustrasi, sama seperti seorang petani yang berdoa meminta hasil panen yang baik, tetapi juga setia memberi persembahan dan menolong orang lain. Tuhan tidak hanya memberkati panennya, tetapi juga hatinya yang murah hati itu. George Mueller berkata, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita, karena Dia lebih tahu daripada kita. Itu kata Mueller. Nah, kemudian sekarang aplikasinya, bagaimana seharusnya kita berdoa? Kolose 4 ayat 2. Dikatakan di sana apa? Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kemudian Matius 6 ayat 9-13 ya, itu doa Bapa kami. Nah, saudara-saudara, agar doa kita itu benar di hadapan Tuhan, maka kita harus berdoa dengan motivasi yang benar, bukan untuk kepentingan egois. Berdoalah dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan dengan paksaan. Berdoa dengan ucapan syukur, bukan hanya dengan permintaan. Berdoalah dengan ketekunan dan kesabaran. Tidak hanya membutuhkan sesuatu, tidak hanya pada momen-momen tertentu saja. Bayangkan, seseorang yang hanya menelpon sahabatnya saat dia butuh sesuatu. Hubungan seperti itu akan terasa hambar dan egois. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan seharusnya bukan hanya soal meminta berkat,
tetapi tentang komunikasi yang penuh dengan kasih. Tim Keller berkata, doa bukanlah cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, tetapi cara agar kita mendapatkan Tuhan itu sendiri. Ya, kesimpulannya, apakah doa itu mempengaruhi banyaknya berkat yang kita terima? Jawabannya iya. Tetapi bukan dalam pengertian bahwa semakin kita berdoa, semakin banyak berkat jasmani yang akan kita terima. Doa yang benar membawa kita kepada berkat terbesar, yaitu apa? Yaitu hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Pandangan yang salah adalah doa adalah alat transaksi untuk mendapatkan sebanyak mungkin berkat jasmani. Kemudian pandangan yang benar, doa itu adalah sarana komunikasi dengan Tuhan yang membawa kita kepada berkat rohani yang sejati. Nah, sebagai umat percaya, marilah kita tidak hanya berdoa untuk meminta berkat, tetapi berdoa untuk mengenal Allah lebih dalam. Karena di dalam Dia kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.